Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Seorang pria menganiaya ibu kandungnya sendiri dengan senjata tajam di Kelurahan Pinah Sungkulan, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dua polisi juga ikut menjadi korban saat mengamankan pelaku. Pria berusia 47 tahun inisial SN diringkus oleh tim gabungan Polsek Ranowulu dan Polres Bitung. Pelaku SN sempat melawan dengan menggunakan senjata tajam dan senapan angin. Pelaku ditangkap setelah menganiaya ibu kandungnya bernama Rice Mogonta, berusia 82 tahun, dengan mengiris telinga kanan korban di rumahnya. Dua polisi dan satu warga menjadi korban saat penangkapan pelaku. Laporan itu yang kami turun ke TKP saat pendekatan untuk pelaku, tapi tidak mengiyakan, malah hanya dilakukan perlawanan dengan barang tajam. Makanya protap yang kami lakukan ya sudah sesuai prosedur, melakukan tangkap pimpinan supaya kalau bisa mengamankan pelaku yang sudah melakukan penganiayaan dengan barang tajam dan juga senjata angin. Sementara itu korban yang juga ibu pelaku telah dirujuk ke RSUP Prof. Kando Manado. Sementara 3 korban lainnya masih dalam perawatan intensif di RSUD Manembo-Nembo, Bitung. Polisi juga masih menyelidiki motif pelaku menganiaya ibu kandungnya. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darunggo, iNews melaporkan. Seorang pengamen badut di Subang, Jawa Barat tewas saat melerai perkelahian rekannya. Polisi berhasil menangkap pelaku penganiayaan. Sebuah perkelahian terekam CCTV Dinas Perhubungan Subang. Dalam video tersebut, seorang badut atau pengamen jalanan berkostum dianiaya seorang tukang ojek saat melerai perkelahian rekannya. Pelaku tiba-tiba memukul bagian kepala korban hingga tumbang. Pengamen badut menjadi korban salah sasaran. Pelaku mengira korban adalah orang yang berkelahi dengan kakak pelaku. Setelah dibawa ke rumah sakit, korban meninggal dunia. Yang sedang bertikai, kemudian datang kakaknya si pelaku, dan kemudian pelaku berpikiran kakaknya akan dianiaya oleh mereka di sana. Sehingga dia memukul korban. Dan pukulannya ternyata menyebabkan yang bersangkutan meninggal, ya, tidak dapat tertolong lagi. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Penyidikan terhadap kasus pembunuhan seorang janda warga Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat resmi dihentikan. Pasalnya pelaku yang juga mantan kekasih korban ditemukan tewas bunuh diri. Keluarga menangis histeris bahkan pingsan saat menemukan Wiwin Suningsih tewas di rumahnya di Desa Jaya Mekar, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Ironisnya, janda anak satu ini tewas di tangan mantan kekasihnya yang bernama Mulyadi. Aksi sadis Mulyadi disebabkan keluarga korban tidak merestui hubungannya. Pelaku bertambah kecewa lantaran korban memutuskan hubungan asmaranya. Sebelum peristiwa tragis tersebut, korban dan keluarganya sempat lapor polisi lantaran mendapat teror dan ancaman dari pelaku. Polisi yang hendak melakukan mediasi justru harus menerima pil pahit lantaran pelaku bunuh diri. Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar jam 10 pagi. Akhirnya datang tersangka yang tidak diduga sebelumnya oleh keluarga korban dan sebagainya, karena korban waktu itu di rumah sendirian dan orang tuanya ada di kebun. Terjadilah penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia atau pembunuhan. Akibat tewasnya pelaku, penyidikan kasus pembunuhan Wiwin Suningsih resmi dihentikan oleh aparat Polres Cimahi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.
Anggota Polres Bogor menangkap seorang penculik anak di kawasan Senayan, Jakarta. Pelaku telah menculik 12 anak yang semuanya telah dipulangkan ke keluarganya. AB, pria 28 tahun ini ditangkap Satreskrim Polres Bogor di wilayah Senayan, Jakarta. Pelaku ditangkap saat bersama dengan 10 orang anak berusia belasan tahun. Sebelumnya, polisi mendapatkan laporan bahwa ada anak berinisial F, 11 tahun asal Kemang, Bogor, hilang. Setelah sehari semalam, F ditemukan di Senayan. Modus pelaku adalah mengaku sebagai polisi yang menegur korbannya pelanggar prokes. Selanjutnya, pelaku mengajak korban berkeliling lalu dibawa. Adapun awal mula kejadian dari kejadian tersebut, di mana pelaku melakukan penculikan terhadap beberapa orang anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor, kemudian di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Tangerang Selatan. Sebelumnya, pada Selasa siang, 3 bocah dilaporkan telah hilang diculik di kawasan Tanah Kusir. Saat tengah bermain, ketiganya dihampiri seorang pria bermotor yang membonceng seorang bocah lainnya. Waktu pas kejadian itu, anak saya lagi nongkrong di kali Tanah Kusir. Nah, terus dihampiri sama satu orang pelaku nih. Dan pas ditanya, kemana nih maskernya? Oh, nggak ada, Pak. Nah, setelah pas ditanya maskernya nggak ada, ya berarti kamu ikut saya. Nah, orang ini seakan-akan anggota. Pelaku pun diketahui adalah orang yang sama yang menculik bocah di kawasan Parung Bogor, Jawa Barat. Bagi para orang tua, harap mengawasi dan memberikan edukasi kepada anak-anaknya agar tetap berkomunikasi saat hendak pergi keluar rumah dan segera melapor ke kantor polisi terdekat jika menemukan hal-hal yang mencurigakan. Dari Jakarta dan Bogor, Jawa Barat, Dan Helmi Sajangbati dan Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Mabes Polri memberikan trauma healing kepada anak korban penculikan. Agar tidak mengalami trauma berkepanjangan, dibutuhkan peran orang tua dan lingkungan. Jumat siang, tim gabungan Mabes Polri memberikan pelayanan trauma healing di rumah 2 anak korban penculikan kawasan Tangerang Selatan. Hasil sementara menyebutkan, saat ini kondisi salah seorang anak dalam keadaan baik, ceria dan aktif berkomunikasi. Sedangkan untuk hasil keseluruhan baru akan diketahui beberapa hari ke depan setelah dilakukan pelayanan trauma healing selanjutnya. Kami bisa melihat observasi dari observer kami cukup bisa komunikasi ya. Artinya secara normal masih kita bisa lihat kondisi anak bagus gitu. Selain itu, berdasar hasil penglihatan orang tua korban, tidak ditemukan adanya luka fisik pada sang anak. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Tertangkap basah hendak memperkosa seorang siswi SMP, seorang kuli bangunan di Palembang ditangkap. Geram, orang tua korban pun memarahi pelaku di kantor Polrestabes Palembang. Dia dari ruang tamu. Nggak peluk-peluk. Kau tarik ke kasur. Nggak perkosa. Amarah kedua orang tua ini tak tertahankan. Saat mengetahui buah hatinya nyaris menjadi korban pemerkosaan oleh pelaku. Pelaku merupakan seorang kuli bangunan yang hendak merenovasi rumah korban di Palembang, Sumatera Selatan. Saat mencari peralatan kerja, pelaku yang melihat korban sendirian di rumah menggunakan pakaian tidur langsung menarik korban ke dalam kamar. Korban sempat disekap, istilahnya dibekap sama pelaku, diseret ke dalam kamar, ingin dilakukan perbuatan yang tidak sesuai, langsung sempat digigit juga oleh korban. Akhirnya korban dapat terlepas dari pelaku dan langsung buat laporan ke kami dan kita bisa berhasil mengamankan langsung pelakunya. Untuk perkara tersebut kita akan dalami nanti
apakah dia sudah sering melakukan atau dengan korban ini sudah sering juga, bagaimana nanti kita akan dalami lagi. Akibat kejadian ini, pelaku mengalami trauma. Sementara pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Bareskrim Polri bersama Polda Jawa Timur menggagalkan penyeludupan 8 kontainer berisi minyak goreng. 121,9 ton minyak goreng itu akan diekspor ke Dili, Timor Leste. Ungkap kasus ekspor ilegal minyak goreng dan kami persilakan untuk berkenan. Pengungkapan kasus ini berawal dari temuan 3 kontainer berisi minyak goreng di Depo Meratus Tambak Oso Wilangun, Surabaya pada tanggal 28 April lalu. Berdasarkan dokumen yang disertakan, minyak goreng kemasan ini akan diekspor ke Dili, Timor Leste. 2 orang tersangka R dan E berperan sebagai eksportir. Modusnya mengelabui petugas bea cukai dengan memanipulasi dokumen yang tidak sesuai dengan isi kontainer. Mereka memanipulasi data yang isinya seharusnya barangnya HP misalnya, ternyata diisinya bukan HP, mungkin HP yang harganya lebih murah. Ini juga demikian, dia tidak mengatakan dia ekspor minyak goreng, tapi dia menyatakan bahwa makanan minuman kalau nggak salah, sehingga kan itu kan diajukan secara online, sehingga atau self assessment oleh para eksportir maupun importir yang secara acak seharusnya dari teman-teman dia juga melakukan pemeriksaan. Tapi kalau 8 kontainer diamankan sebagai barang bukti serta 121,985 ton minyak goreng. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Perdagangan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, anggota DPR fraksi PDIP Masinton Pasaribu menuding sejumlah menteri menyisipkan agenda Pilpres saat bertugas. Namun Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan menteri turun ke lapangan bukan merupakan agenda pribadi. Presiden Jokowi berpesan kepada semua menteri agar fokus bekerja seiring dengan dimulainya tahapan pemilu 2024. Namun sejumlah menteri yang turun ke lapangan dinilai punya agenda politik pribadi. Menteri BUMN Erick Thohir membantah tudingan dan menegaskan tidak ada agenda pribadi saat menteri turun ke lapangan. Erick menegaskan semua menteri memang memiliki tugas turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan program pemerintah. Saya rasa semua menteri turun ke bawah. Kalau misalnya Pak Menteri Kesehatan turun ke desa bicara mengenai vaksin, booster, mengenai sekarang apa yang lagi hepatitis akut, salah. Menteri BUMN turun ke pesantren bicara mengenai bank syariah, bagaimana ekonomi umat harus ditingkatkan, salah. Saya turun ke desa bicara mengenai PNM Mekar yang ibu-ibu sekarang jumlahnya 12,7 juta, salah. Petani-petani ada program makmur, salah. Kita bekerja sama dengan Pak Mentan sekarang lagi turun juga mengenai bagaimana pupuk dan bibit bisa lebih baik, Pak Mentan salah. Saya rasa kembali kita jangan berpikiran sempit. Kenapa? Kami ini pembantu presiden. Ya, kita ditugaskan oleh Bapak Presiden sebuah kementerian untuk menyampaikan program-program Bapak Presiden ke rakyat. Dan kami ditugaskan untuk memastikan programnya jalan. Erick juga minta jangan terbelenggu fitnah-fitnah dan saling menyela. Ia menilai kekuatan bangsa ialah saling dukung dan gotong royong. Sebelumnya anggota DPR fraksi PDIP Masinton Pasaribu menuding bahwa menteri menyisipkan agenda pribadi saat turun ke lapangan. Masinton meminta para menteri jangan lompat pagar dan mengurus segala hal yang bukan di bidang tugasnya. Tim Liputan iNews melaporkan. KTT Amerika Serikat ASEAN kembali berlangsung di Amerika Serikat secara tatap muka untuk pertama kalinya sejak akhir 2016. Berbagai isu diangkat dan inisiatif baru diumumkan. Peran Indonesia dalam organisasi regional ini dan di dunia pada umumnya mendapat perhatian Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Selengkapnya dilaporkan oleh tim VOA dari Washington DC, Amerika Serikat.
Sebagai negara dengan wilayah terluas dan jumlah penduduk terbesar di antara negara-negara ASEAN, Indonesia mendapat perhatian khusus tuan rumah dalam KTT Amerika Serikat dan ASEAN di Washington DC. Indonesia right now is emerging as one of the, how shall we say, new global nodes in the electronic vehicle manufacturing space, and their particular niche is looking at EV components like batteries, which again, really surprisingly successful development of a new industry with a lot of global linkages. I can imagine again as Indonesia becomes more of a significant global player in an area like components for electric vehicles, which right now many of those components are heavily dominated sort of by sourcing out of China. In a sense, Indonesia could become again a very significant commercial alternative. Tapi bukan perdagangan saja yang menjadi isu utama, perkembangan geopolitik juga menjadi fokus. So a lot of what the administration will try to deliver, what they've been delivering for the last year and a half, is kind of the positive message that the best way to maintain the autonomy of our partners in Asia from China is for us to provide alternatives. So deliver on vaccines and infrastructure and economic engagement, work with the Quad on those fronts. Everybody knows that China's the subtext, but you want to keep it as the subtext. Kali ini KTT juga dibayangi konflik antara Rusia dengan Ukraina yang memecah opini negara-negara anggota ASEAN. Setelah mengumumkan anggaran $102 juta dalam KTT sebelumnya pada Oktober lalu, Presiden Joe Biden kali ini mengumumkan anggaran $150 juta untuk memperdalam hubungan AS dengan ASEAN, antara lain dengan mempertimbangkan juga keselarasan antara strategi Indo-Pasifik AS yang baru dicanangkan dengan pandangan Indo-Pasifik ASEAN yang diformulasikan sebelumnya. Menurut analis, posisi Indonesia tahun ini cukup unik, sehingga menjadi pertimbangan pemerintahan Biden. Indonesia pegang 2 jabatan yang strategis. Pertama, kita saat ini menjadi chair G20, G20. Tapi di tahun depan kita menjadi chair ASEAN. Apapun yang disepakati dalam KTT ASEAN Amerika tahun ini berarti harus dilaksanakannya oleh Indonesia. Kegiatan para pemimpin ASEAN Kamis waktu AS diawali pertemuan dengan pimpinan Kongres AS di Gedung Capitol sebelum berakhir di Gedung Putih malam harinya. Presiden RI Joko Widodo dan para pemimpin lainnya juga sempat menghadiri pertemuan dengan kalangan pengusaha dalam acara santap siang yang digelar US ASEAN Business Council, Dewan Bisnis AS ASEAN. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Rere Wahyudi, Eva Masrieva, dan tim VOA. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang ikut serta bersama Presiden Joko Widodo menghadiri KTT AS ASEAN di Washington DC, Amerika Serikat mengatakan pertemuan menghasilkan sejumlah komitmen investasi di Indonesia. Salah satunya komitmen Exxon dan Pertamina untuk mengembangkan energi terbarukan di tanah air. Dan berikut pernyataan Bahlil kepada MNC Media. Dalam hal ini apa saja hal-hal konkret yang memang dibawa oleh Indonesia dalam Kongres ini sebenarnya Pak Menteri? Karena tentu saja ada harapan dari masyarakat kita bahwa memang hasil dari kerjasama ini bisa memberikan kontribusi yang baik begitu ya untuk kemajuan dan juga dari negara-negara ASEAN sendiri. Ya, kemarin saya di pagi hari saya mendampingi salah satu CEO Pak Sevi Air Product. Saya mendampingi untuk bertemu dengan Bapak Presiden untuk melaporkan realisasi investasi yang sudah kita teken di akhir tahun 2021 sebesar 15 billion US dollar dan sudah berjalan 7 billion, yaitu meliputi DME di Palembang, kemudian adalah metanol di Kalimantan Timur, dan juga adalah etanol di Cepu. Ini yang bisa kita bawa, kemudian nanti kita juga sudah disampaikan proposalnya untuk membangun hidrogen dengan memanfaatkan potensi bendungan yang dimiliki oleh Kementerian PUPR. Ya. Di sisi yang lain, besok Bapak Presiden akan melakukan kunjungan ke salah satu negara dengan bertemu dengan Elon Musk untuk membahas beberapa perkembangan untuk melakukan investasi di Indonesia. Di samping itu juga kami menyampaikan bahwa kemarin saya sama Pak Luhut langsung yang memimpin pertemuan CEO dengan 12 perusahaan yang ada di Amerika, termasuk dalamnya adalah Exxon yang bekerja sama dengan Pertamina untuk mendorong energi baru terbarukan. Sebab apa? Hari ini tidak bisa dipungkiri, negara yang akan memenangkan pertarungan industri hilirisasi
adalah negara yang menyiapkan energi baru terbarukan. Dan secara kebetulan Exxon dengan Pertamina akan membangun geothermal yang total investasinya sekitar 10 billion US dollar. Ya. Ini akan dilakukan. Di samping yang lain adalah kami juga kemarin bertemu dengan Freeport konsisten untuk merealisasikan investasi mereka di Gresik untuk membangun smelter. Ketua Umum Partai Golkar menggelar pertemuan silaturahmi dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ketiga elit politik sepakat untuk bekerja sama membangun koalisi mengawal agenda politik 2024. Wacana membangun koalisi partai politik terus dilakukan Partai Golkar. Kali ini partai berlambang pohon beringin ini menjajaki kerjasama dengan Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Dalam pertemuan yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat, ketiga parpol sepakat membangun sinergi antar partai. Kita ingin membangun budaya politik baru, di mana budaya politik baru itu dijalankan dengan kerjasama yang berjenjang dan bertahap, di mana kerjasama ini tidak dilakukan secara terburu-buru, tetapi dari hasil kajian yang mendalam, dan tentunya ini akan baik untuk menopang dan mendukung program yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini. Bangsa kita ini bangsa besar, negara besar, saudara-saudara, tidak mungkin diurus ini sendiri. Perlu kebersamaan, perlu ada politik gagasan, gitu. Itulah kami bertemu selain silaturahim Idul Fitri. Kita ingin menunjukkan atau mendemonstrasikan sebuah kerjasama yang jauh lebih awal dan lebih cantik gitu antara sesama partai politik. Ketiga partai parlemen ini memiliki total 148 kursi di DPR atau 25% kursi parlemen. Jumlah ini cukup untuk syarat mengajukan calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Ahmad Muharlin, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, momen silaturahmi Idul Fitri dijadikan ajang untuk memperkuat kepengurusan Partai Perindo di berbagai daerah. Silaturahmi menjadi modal penting untuk menjaga kekompakan seluruh pengurus dan kader Partai Perindo menjelang tahapan verifikasi faktual pemilu 2024. Masih dalam momentum perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, DPW Partai Perindo Provinsi Bengkulu menggelar halal bihalal sekaligus konsolidasi persiapan menuju pemilu 2024. Momen ini sekaligus untuk mematangkan tahapan verifikasi faktual dan mempersiapkan diri dalam penjaringan calon anggota legislatif di Provinsi Bengkulu. Partai Perindo ini ada 22 kursi. 22 kursi ini dalam itu hasil pemilu 2019 kemarin. Nah, sebenarnya artinya di 2024 ini di samping kita ingin mempertahankan ini, memang dalam target kita untuk meningkatkan perolehan kursi tersebut. DPW Partai Perindo Provinsi Bengkulu akan segera memperkuat struktur partai hingga ke tingkat ranting untuk mencapai target kemenangan. Dari Bengkulu, Endro Dwi Rawan, iNews melaporkan. Kasat menguji coba penembakan roket Astros di Sukabumi, Jawa Barat. Roket Astros merupakan salah satu senjata utama modern dari Korps Artileri Medan TNI Angkatan Darat. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mencoba menembakkan roket Astros 2 MK6 saat meninjau latihan menembak senjata artileri Medan di Cibenda, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat siang. Selanjutnya, Kasat menyaksikan penembakan 2 pucuk Astros 2 MK6 dengan menggunakan amunisi jenis SS-80 dengan jarak tembak sejauh 60 km oleh anggota Batalion Armed 10. Kasat didampingi Pangkostrat Letjen TNI Maruli Simanjuntak dan Danpus Sen Armed Majen TNI Totok Imam melaksanakan penembakan dalam rangka taktik shoot and scoot. Roket Astros mampu ditembakkan dari kedudukan yang tersembunyi seperti bunker. Pelaksanaan latihan merupakan salah satu program untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan prajurit TNI AD yang profesional.
Kasat menyatakan, roket Astros merupakan salah satu senjata utama modern dari Korps Artileri Medan TNI AD. Dengan keberhasilan penembakan ini tentunya juga ini memberikan keyakinan kepada bangsa dan negara. TNI Angkatan Darat profesional dan TNI Angkatan Darat siap untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga kedaulatan, ya, untuk mengantisipasi kemungkinan ancaman-ancaman yang timbul di Republik ini. Pada kesempatan ini, Kasat juga memberikan bantuan sembako sebanyak 750 paket yang diserahkan kepada 15 orang perwakilan masyarakat warga Desa Ujung Genteng, Cibenda, dan Mareleng. Ribuan warga Palestina menghadiri pemakaman jurnalis Al Jazeera. Anyus Pagi akan segera kembali dengan informasi mancanegara dan olahraga.